Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahra Nur Anggrani bersama 9 teman saya yaitu Nurdini Hasana, Rosi Rismawati, Adila Maharani, Fikri Hibatullah, Muhammad Husaini, Raihan Fajar Pratama, Dendi AR, Iip Sariful Huda, dan Muhammad Rijal akan mempresentasikan materi layanan penamaan name service dan directory atau directory service. Dalam sistem terdistribusi, nama digunakan untuk menunjukkan ke suatu sumber yang beragam dan tersebar seperti komputer, layanan service, file, remote object, dan use. Bayangkan bagaimana jika file dalam sistem berkas Anda tidak diberi nama. Nama memfasilitasi komunikasi. Nama domain sebagai bagian dari email. Resource sharing itu nama domain internet. Proses tidak dapat mengakses suatu sesumber jika sesumber tersebut tidak diberi nama. Seberapa banyak informasi tentang suatu objek dalam satu nama. Yang satu, pure name, yaitu nama yang tidak perlu diterjemahkan karena pada nama tersebut sudah menunjukkan alamat objek langsung. Contohnya IP. Kedua, non-pure name, yaitu dalam nama mengandung suatu informasi atau atribut misalnya tentang suatu objek. Contohnya URL, alamat email, X500 directory service, IOR atau Interoperability Object Reference. Kebutuhan akan penamaan tersebut memicu munculnya layanan penamaan atau naming service yang menyediakan mekanisme dan struktur penamaan objek itu sendiri. Contohnya DNS atau Domain Name Service. Dan juga kebutuhan untuk pencarian objek berdasarkan nama dan juga atribut objek itu sendiri. Atau directory service. Suatu nama akan diterjemahkan ke dalam suatu data tentang sesumber atau objek yang dimaksudkan. Gabungan antara objek dan nama disebut binding. Dalam nama objek terdapat beberapa atribut yang merupakan properti suatu objek. Contohnya DNS. DNS memetakan dari nama atribut alamat IP host. 2. X500 yaitu memetakan suatu nama seseorang ke beberapa atribut seperti halnya email, telepon, dan sebagainya. Ketiga, Korba naming service yang memetakan nama remote object ke remote object reference. URL atau Uniform Resource Locator merupakan suatu tipe khusus URI atau Uniform Resource Identifier. Tipe lainnya adalah URN atau Uniform Resource Name. Ide dengan adanya URN adalah user dapat melakukan query berdasarkan URN untuk mendapatkan URL objek. URC atau dikenal Uniform Resource Characteristic merupakan subset dari URN untuk mendeskripsikan suatu sumber web dengan suatu atribut. Contohnya, author sama dengan busdus, keyword sama dengan sister. Contoh URL pada RFC 1738, penamaan dengan URL dapat mendukung beberapa protokol berikut ya. Ya, ini ada contoh gambar seperti FTP, File Transfer Protocol, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, Gopher,
the Gopher Protocol, mail to email address, news, Usenet news, NNTP Usenet news using NNTP access, Telnet reference to interactive session, WISE Wide Area Information Server, file host specific file name, Prospero Directory Service. Selanjutnya, contoh bentuk URN ya. URN namespace specific name. Contoh URN ISBN 0-201-62433-8. Contoh URN DCS gormengas.ac.uk-2-TR2000-56. Selanjutnya, name service. Suatu name service menyimpan kumpulan satu atau lebih konteks penamaan, yaitu sehimpunan keterkaitan antara atribut objek seperti user, komputer, service, dan robot objek. Kebutuhan terhadap name service yaitu penamaan unik yang standar, scalability, konsistensi, performance dan availability, mudah menyesuaikan terhadap perubahan, dan perlindungan kegagalan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebuah name server setidaknya dapat menerapkan mekanisme berikut ya. 1. Partitioning. Tidak ada satu name server yang dapat menyimpan seluruh nama dan atribut untuk seluruh jaringan, dan data nama dipartisi berdasarkan domain. Kedua, replication, yaitu sebuah domain biasanya memiliki lebih dari satu name server, dan untuk meningkatkan availability performance. Caching. Sebuah name server dapat melakukan mekanisme caching terhadap data nama dari name server lain, yang hal ini dilakukan untuk mencegah operasi permintaan sama yang berulang-ulang. Berikut gambarnya. Selanjutnya, namespace. Namespace adalah kumpulan nama yang sah yang dikenalkan oleh suatu layanan yang sesuai. Suatu nama dapat digambarkan dengan menggunakan generative grammar seperti BNF atau Backus Naur Form. Contoh BNF untuk email ya, di sini ada gambarnya seperti address, group, mailbox, route, addr, route, addr space, local part, domain, subdomain, domain ref, frase, atom, word ya. Selanjutnya, berikut ya. Ini beberapa karakter namespace. Memiliki struktur internal ya, flat, hierarki yang mempresentasikan posisi atau contoh sistem berkas Unix, hierarki yang mempresentasikan struktur organisasi, contohnya internet domain. Karena hierarki memiliki potensi tak terbatas, suatu nama dapat memiliki suatu nama alias www.insinem.nsl.busdus.com ya. Suatu namespace dapat diatur secara terdistribusi atau naming domain. Suatu namespace dapat berupa gabungan dari beberapa namespace lain, contohnya mount pada Unix atau Linux.
Berikut gambaran dari diagram. Ya, ini. Home, gebung, coba, bustus. Selanjutnya, navigasi name server. Navigasi di sini memiliki arti petunjuk pengaksesan data nama dari lebih dari satu name server untuk menyelesaikan pemetaan nama atau resolve a name ya. Ini ada gambar, 3 gambar ya. Yang ini Interactive Navigation, Client 1, NS1, Client 2, NS2, Client 3, NS3. Gambar kedua, non-recursive server controlled. Gambar ketiga, recursive server controlled. Selanjutnya, domain name service merupakan standar penamaan pada internet. Database DNS diterapkan dengan sistem partitioning yang terbagi-bagi dalam suatu zone berdasar domainnya. Pada tiap zone memiliki 2 name server yang menyediakan authoritative naming information atau replikasi. Suatu authoritative DNS server ada 2 jenis. Yang ke-1 primary server, yaitu membaca data langsung dari database, utamakan untuk zone tersebut ya. Kedua, secondary server, secara periodik mendownload data zone dari database utama. Selain itu, DNS juga menerapkan mekanisme caching yang selalu menyimpan informasi hasil resolve name yang sudah dilakukan. Contohnya, definisi zone dengan bind pada file etc name.conv. Zone busdus.com ya, tipe master. File busdus.db. Biasanya pada bind database name zone disimpan pada direktori var name. Untuk mendefinisikan authoritative DNS server yang dapat diberi data berikut pada file domain.db. Contohnya busdus.com.db. Selanjutnya ini ada tabel ns1.busdus.com, root ns1bus.busdus.com, ns1busdus.com 220.40.100, root ns1busdus.com, serial number 7200, refresh 2 jam, 600 retrieve 1 jam, 43200 expire 2 jam, 12 jam, 3600 minimum 1 jam. Beberapa tipe record pada DNS yang dikenal antara lainnya: tipe record NS name server, INNS, nsl.busdus.com, tipe record MX mail exchange, INMX10 ns1.busdus.com, tipe record A address ns1 in A 192.168.0.2, tipe record PTR atau domain name pointer 192.168.0.2 in PTR www.busdus.com, CNAME atau canonical name www.incname nsl.busdus.com.
Agar mesin Anda dapat melakukan result ke DNS server, pada file etc/result.conf dapat diisi dengan informasi yang isinya domain waiga.net name server 192.33.4.10. Berikut cara kerja DNS secara interaktif non-rekursif atau rekursif ya. Selanjutnya, directory service, yaitu sebuah direktori merupakan sebuah database yang pengelolaan informasinya didasarkan pada atribut setiap item datanya. Informasi pada direktori lebih banyak akan dibaca daripada operasi update atau add, modify, ataupun delete. Sehingga pada suatu directory service tidak menerapkan transaksi atau skema rollback yang kompleks seperti halnya yang kita temui pada database service. Pengubahan informasi pada direktori terjadi pada semua atau beberapa atribut suatu item direktori dengan sifatnya yang sebagian besar diterapkan operasi pembacaan. Maka suatu directory service akan menerapkan suatu model replikasi untuk dapat memberikan kehandalan yang lebih baik. Suatu directory service akan menerapkan protokol LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, dengan format atribut untuk tiap itemnya didasarkan pada format standar X500.LDAP disepakati dengan RPC 1777 ya. Secara prinsip, struktur database pada directory service adalah hierarki seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas ini ya. Nah, seperti pada struktur hierarki pada umumnya, pada suatu database directory service akan memiliki suatu item sebagai root. Untuk sebuah titik root secara umum ditunjukkan dengan suatu atribut DC atau domain komponen. Namun dapat juga langsung ditunjuk dengan atribut CN atau common name, atau OU organization unit, ataupun O organization. Kemudian pada titik down leaf biasanya akan berisi suatu item dengan atribut UID, user ID, ataupun CN. Berikut beberapa atribut untuk sebuah titik pada directory service. Lihat RPC 2256. UID, user ID, CN, common name, SN, surname, L, location, O, organizational unit, O, organization, DC, domain komponen, ST, state, C, country. Selanjutnya. Nah, lalu sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menunjukkan ke suatu item dari database directory server. Penunjukan suatu item titik pada directory service sama seperti kita memperlakukan struktur hierarki DNS. Sebuah titik pada directory service diberi suatu alamat baik secara relatif ataupun absolut. Untuk suatu alamat relatif sering disebut RDN atau Relative Distinguished Name. Sedangkan alamat absolut disebut dengan DN, Distinguished Name. Pengelamatan ini
disepakati dengan revisi 1779. Contohnya pada gambar di atas, DN untuk UID sama dengan J. Parker adalah DN sama dengan UID sama dengan J. Parker. O sama dengan people, DC sama dengan piece software, DC sama dengan com ya ini tadi. Secara keseluruhan, sebuah item dapat diakses dari direktori klien dengan mematuhi aturan URI atau Uniform Research Identifier, seperti yang tertulis pada RVC 1959. Ini berikut beberapa sintak URI. Scope base pencarian dilakukan dimulai dari titik yang ditunjuk. 1. Pencarian dilakukan hanya pada satu level saja. Sub pencarian dilakukan hanya pada subtree dari titik yang ditunjuk. Sedangkan operator yang dapat diberikan pola pencarian fill atau filtering adalah ini sebagai berikut. Dan and. Ini or. Tanda seru not ya. Serupa. Lebih besar atau sama dengan. Lebih kecil atau sama dengan. Tanda ini sembarang. Contohnya. Objek kelas sama dengan posik akun. CN sama dengan Niki M sembarang tuh. UID sama dengan Fred. UID sama dengan Bill. N UID sama dengan Jack. UID sama dengan Jill. Objek kelas sama dengan posik akun. Selanjutnya contoh URI LDAP foo.bar.com, DC sama dengan bar, DC sama dengan com. Itu lagi LDAP argly.bargly.com, DC sama dengan bar, DC sama dengan com. Nih tentunya sub, tentunya UID sama dengan Barney. Ini contoh ini ya. Ini contoh pengaksesan direktori service open LDAP ya yang ini. Selanjutnya ini yang terakhir contoh program Perl untuk pengaksesan direktori service. Ini ya. Dan saya akhiri presentasi kali ini. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.